Selamat datang. Pada kali ini kita akan memberikan latihan soal PTS, UTS, STS ya, mata pelajaran fikih kelas 7 SMP TMTSN semester 1 tahun 2023 beserta kunci jawabannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal PTS, UTS, mata pelajaran lainnya, kamu bisa cek di bagian deskripsi, di situ ada linknya. Dan mari kita mulai latihannya. Air yang masih murni dan tidak bercampur dengan sesuatu yang lain dinamakan A. Air mutlak, B. Air mutanajis, C. Air musammas, dan D. Air mustakmal. Jawaban yang benar adalah A, yaitu air mutlak. Menyucikan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis dengan cara dan alat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam adalah definisi dari A. Pengertian bahasa dari taharah, B. Pengertian istilah dari taharah, C. Pengertian istilah dari hadas, D. Pengertian istilah dari najis. Maka jawaban yang benar adalah B, yaitu pengertian istilah dari taharah. Air pada buah kelapa adalah contoh A. Air mutlak, B. Air musammas, C. Air mutanajis, dan D. Air suci tapi tidak mensucikan. Maka jawaban yang benar adalah D, ya, air suci tapi tidak mensucikan. Menurut ulama fikih, batas minimum air yang digunakan untuk bersuci adalah A. 2 kullah, B. 4 kullah, C. 3 kullah, D. 5 kullah. Maka jawaban yang benar adalah A, ya, 2 kullah jawabannya. Air mutlak yang berasal dari air sumber yang terdapat pada lubang atau galian dengan kedalaman tertentu disebut A. Air embun, B. Air sumur, C. Air dari mata air, D. Air hujan. Maka jawaban yang benar adalah B. Air sumur. Air mutlak yang berasal dari butiran air berwarna putih yang membeku di udara dan jatuh ke bumi akibat temperatur udara di daerah itu berada di bawah titik beku dinamakan A. Air salju, B. Air hujan, C. Air embun, dan D. Zam-zam. Maka jawaban yang benar adalah A, ya, air salju. Kotoran yang berbentuk zat yang mengakibatkan sholat tidak sah. Nah, pernyataan tersebut adalah pengertian dari A. Pengertian hadas secara istilah, B. Pengertian najis secara istilah, C. Pengertian najis ainiyah secara istilah, D. Pengertian najis hukmiyah secara istilah. Maka jawaban yang benar adalah B, ya, pengertian najis secara istilah jawabannya. Najis yang berwujud dan bisa dilihat mata atau mempunyai sifat nyata seperti warna dan bau, seperti tai, kencing, dan darah, menurut fuqaha digolongkan sebagai A. Najis ainiyah secara istilah, B. Najis hukmiyah secara istilah,
C. Kotoran penyebab najis. D. Hadas ditinjau dari wujudnya. Maka jawaban yang benar adalah A. Najis ainiyah secara istilah. Bangkai yang dihukumi najis adalah A. Hewan yang mati disembelih karena Allah. B. Hewan yang disembelih sebagai kurban. C. Hewan yang mati disembelih dengan basmalah. D. Hewan yang mati tertabrak kendaraan. Maka jawaban yang benar adalah D. Hewan yang mati tertabrak kendaraan. Bu Fatimah membeli ikan di pasar kota Jakarta dalam keadaan hidup. Setelah di rumah didapati ikan tersebut mati. Hukum ikan tersebut adalah A. Makruh dikonsumsi dan lebih baik dibuang. B. Mubah dan sebaiknya dikonsumsi. C. Halal dikonsumsi walaupun menjadi bangkai. D. Haram dikonsumsi karena menjadi bangkai. Maka jawaban yang benar adalah C. Halal dikonsumsi walaupun menjadi bangkai. Benda yang dapat dilihat berdasarkan warnanya, baunya, dan rasanya, dan jika terkena pada badan dan pakaian menjadi halangan melaksanakan ibadat tertentu dinamakan A. Hadas, B. Kotor, C. Najis, dan D. Batil. Maka jawaban yang benar adalah C. Najis jawabannya. Perhatikan indikator berikut. 1. Haid atau nifas. 2. Keluar air mani karena mimpi. 3. Melahirkan. 4. Bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan. 5. Buang air besar. Nah, hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas besar adalah A. 1, 2, 3, B. 2, 3, 4, C. 2, 3, 5, D. 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah A. 1, 2, 3. Yang menyebabkan seseorang berhadas besar adalah 1. Haid atau nifas, 2. Keluarnya air mani karena mimpi, dan 3. Melahirkan. Membaca surat Al-Fatihah termasuk salah satu A. Syarat wajib sholat, B. Sunnah sholat, C. Syarat sah sholat, dan D. Rukun sholat. Maka jawaban yang benar adalah D. Rukun sholat jawabannya. Sholat adalah puncak ibadah dalam ajaran Islam. Kata salat menurut bahasa berarti A. Selamat, B. Menyembah, C. Doa, dan D. Memohon. Maka jawaban yang benar adalah C. Doa Di salat adalah puncak ibadah dalam ajaran Islam. Kata salat menurut bahasa berarti doa. Perintah salat wudhu 5 waktu untuk seluruh umat Islam disampaikan Allah kepada Rasulullah SAW ketika sekitar 18 bulan sebelum peristiwa hijrah, yakni saat A. Isra Miraj, B. Fatu Mekah, C. Rajabiyah, dan D. Ummul Huzn. Maka jawaban yang benar adalah A, yaitu Isra dan Mi'raj. Oke, itulah latihan kita pada hari ini ya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan
Untuk latihan soal PTS lainnya, kamu bisa cek ya di bagian deskripsi. Sampai jumpa.